Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan diambil dari Keluaran pasal 22 ayat 7-8. Dan renungan kita berjudul Menjaga Kepercayaan. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang menitipkan uang atau barang kepada sesamanya, lalu dicuri dari rumah sesamanya itu, pencurinya harus mengganti 2 kali lipat jika ia ditemukan. Jika pencuri itu tidak ditemukan, tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk menyatakan bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil milik sesamanya. Saudara yang terkasih, ayat yang baru saja kita baca ini membahas tentang hukum penitipan barang atau harta dalam masyarakat Israel pada saat itu. Nah, pada masa itu menitipkan barang itu adalah hal yang biasa atau lazim dilakukan karena memang tidak semua orang itu punya tempat penyimpanan yang aman. Jika terjadi pencurian di rumah orang yang dititipkan barang, maka kasus tersebut dapat menjadi perkara hukum untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Apabila pencurinya tertangkap, maka dia diwajibkan mengganti rugi 2 kali lipat dari barang yang dia curi. Tapi kalau pencurinya tidak ditemukan, maka penerima titipan barang akan dibawa ke pengadilan untuk diperiksa apakah dia memiliki niat yang jahat. Nah, proses ini dilakukan dengan membawa orang tersebut menghadap Tuhan, yaitu kepada hakim atau imam untuk bersumpah demi kebenaran. Nah, prinsip utama yang diajarkan Tuhan melalui hukum ini adalah bahwa mengkhianati kepercayaan itu merupakan pelanggaran yang serius. Saat seseorang menerima titipan barang, ia tidak hanya menerima barang, tetapi dia juga menerima tanggung jawab moral dan juga hukum. Jika kepercayaan itu dikhianati, maka kerugian yang ditimbulkan bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga pelanggaran di hadapan Allah. Pengkhianatan, bahkan dalam hal yang tampaknya sepele, tetap merupakan bentuk penipuan. Nah, dalam komunitas umat perjanjian pada saat itu, kepercayaan dan tanggung jawab itu saling berkaitan erat. Umat Tuhan dipanggil bukan hanya untuk tidak mencuri, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan yang diberikan dengan penuh kesetiaan. Hukum ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang menjadi hakim ketika manusia gagal menjaga integritas. Saudara, prinsip dalam hukum ini tetap relevan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Dalam kehidupan modern, baik dalam relasi, bisnis, maupun pelayanan, kita tetap bergumul dengan masalah integritas. Ketika seseorang mempercayakan tanggung jawab atau kepemilikan harta tertentu kepada kita, maka ada beban moral yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan memanggil kita untuk hidup jujur bahkan dalam perkara kecil yang tidak terlihat oleh orang lain. Kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah yang setia dan dapat dipercaya dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk setia menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Mari kita menjaga kepercayaan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saudara telah menjaga setiap amanat dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara, bahkan yang tidak terlihat oleh orang lain? Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita menyadari bahwa Tuhan melihat setiap bagian kehidupan kita, bahkan yang tersembunyi dari mata manusia. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kekuatan sehingga kita dapat menjaga amanat atau tanggung jawab yang dipercayakan, baik besar maupun kecil. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita hati yang jujur, teguh, dan setia. Saudara, ingatlah bahwa kepercayaan adalah titipan yang berharga yang jika dirusak maka sulit untuk dipulihkan.
Saudara, demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Pagi hari ini kami bersyukur sebab Engkau mengizinkan kami untuk memulai satu hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai anak Tuhan maka kami harus hidup di dalam integritas dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan Kau berikan kami kekuatan, kemampuan, bimbing kami sehingga lewat semua kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.